Ibu-ibu, semangat Bu, baru jam 7 kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wati. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan wa rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat Allah SWT. Tadi saya menyampaikan salam itu adalah sunnah, pahalanya kecil Bu. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak jawabnya wajib, pahalanya besar. Salam itu memberikan keselamatan kepada kita. Maka kata Rasul, apabila orang menyampaikan salam kita tidak menjawab salam, maka kita akan dapat kecelakaan perjalanan dunia dan akhirat. Karena kita mengucapkan selamat, malah diucap tidak mau. Yang pertama yang saya hormati, saya muliakan Bapak Musa, sekeluarga beserta ibu dan hadirin hadirat dari. Yang berikutnya saya hormati, saya muliakan sahibul hajat tuan rumah, yaitu Bapak Farli ya, beserta ibu yang pada malam hari berbahagia ini insyaallah akan melangsungkan prosesi ijab kabul putri beliau Meli. Semoga nanti pernikahannya bersama anak Farhan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang saya hormati, saya muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa Bani Panjang, kepala desa Haji atau yang mewakili yang berbahagia pada malam hari berbahagia ini. Saya hormati, saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang punya jabatan organisasi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak ibu semua. Semoga mana yang diberikan kepada kita menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Baik, sebelum khutbah nikah ini sampaikan atau petua yang disampaikan, saya mohon keikhlasan bapak ibu untuk mendoakan orang tua saya, yaitu bapak kandung saya. Tadi siang masuk rumah sakit, saya menunggu dari jam 11 sampai pulang sholat maghrib, kemudian berangkat ke sini. Insya Allah pulang dari sini nanti saya nanti besok pagi baru berangkat kantor lagi. Tugas tanggung jawab kita, pengabdian harus kita jalankan, hormat kepada kedua orang tua kita baik ketika hidup ataupun kita sudah meninggal, sehat ataupun sakit. Kita punya kewajiban untuk menyayangi, untuk menghormati dan untuk menghargai. Semoga beliau diberikan kesembuhan oleh Allah SWT dan diberikan yang terbaik. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat Allah SWT, kami berpesan kepada anak-anak, pernikahan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Setelah mengucap ijab dan kabul, kita berlenggang kantong tidak punya masalah. Justru pernikahan itu banyak memunculkan masalah. Cuman bagaimana cara kita mengatasi masalah yang ada. Itulah orang yang bijaksana. Kalau dia bisa menyelesaikan permasalahan antara suami dan istri, maka dia akan disebut menjadi keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau tidak mampu, maka keluarganya sering berantakan di tengah jalan. Tapi kami tidak berharap selaku petugas dari Kementerian Pulang Rumah dan Kedai, termasuk kedua orang tua dari Ananda berdua, tidak akan berharap bahwa anaknya mengalami permasalahan di perjalanan hidupnya sehingga jadi permasalahan tidak diinginkan. Karena kata Allah SWT, perbuatan yang halal yang baik tapi dibenci oleh Allah adalah perpisahan antara pasangan suami dan istri. Oleh sebab itu seorang suami harus banyak-banyak memahami kekurangan istrinya. Begitu sebaliknya, istri harus banyak-banyak memahami kekurangan suaminya. Kalau kita bisa memahami kelebihan dan kekurangan suami istri kita yang ada, pasangan kita yang ada, maka rumah tangga akan bahagia. Tapi kalau tidak bisa memahami kedua-duanya, disitulah terjadi permasalahan rumah tangga. Intinya seorang suami harus memberikan kepercayaan kepada istrinya, memberi dukungan kepada istrinya. Begitu sebaliknya seorang istri harus menjaga dirinya untuk suaminya. Menjaga foto gambar ramah dalam hubungan masyarakat. Iya, kalau aja kameranya enak. Kita sudah menikah, pergaulan kita sudah beda, kita masih bujang atau masih gadis. Kalau bujang sama gadis kita mau bergaul sama siapa saja. Tapi kalau sudah menikah tentu ada ikatan lahir dan batinnya. Apa yang dilakukan suami, istri setidaknya bisa memahami, bisa menghargai, bisa menghormati. Itu sebaliknya suami.
Lebih-lebih seorang wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak menggunakan perasaan daripada pikiran. Maka jangan sekali-kali menyakiti pikiran perempuan, perasaan perempuan, hati perempuan. Kalau sebulan abang menikah sama istri, abang berkata kasar, 5 tahun ke depan abang berkata kasar lagi, dia akan ingat. Dan itu akan tertanam di dalam hatinya. Maka perempuan diciptakan oleh Allah, makhluk yang paling lemah, banyak menggunakan perasaan daripada pikiran. Kalau seorang suami banyak menggunakan pikiran daripada perasaan, maka emosi suami lebih tinggi daripada wanita. Tapi tidak jarang juga wanita tingkat emosi tinggi juga. Bahkan sekarang kita lihat di media massa, KDRT bukan suami saja yang melakukan, malah istri juga tega membunuh suaminya. Kan itu hebat luar biasa. Berarti emansipasi wanita sudah betul-betul dijalankan sesuai dengan harapan bangsa dan negara. Tapi konsep dasar dalam kehidupan rumah tangga, ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Baik buruk rumah tangga kita tergantung bagaimana kita memimpinnya. Baik, itu saja sebagai pengantar. Kami mohon izin kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, lebih khususnya pengurus masjid, untuk kami membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aydan, qala Allah tabaraka ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa 'alaikum nara wa quduhan nas wal itijarah. Qala aydan, qala Allah tabaraka ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anika sunnati falam ya'mal bi sunnati falaisal minni amal." Hadirin wa hadirat Allah Subhanahu wa taala, khusus kedua mempelai. Konsep dasar yang kami sampaikan adalah Quran tadi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa 'alaikum nara wa quduhan nas wal itijarah. Perintah Allah untuk kita menjaga diri kita di dunia maupun di akhirat, menjaga keluarga kita, menjaga anak kita, menjaga istri kita agar terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya dari batu-batuan dan manusia. Konsep dasar tersebut yang tertanam di dalam hati, tentu yang pertama kita tanamkan selaku pemimpin dalam rumah tangga, ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, yaitu ijab bin nafsi. Mulai dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri baik, maka rumah tangga kita akan baik. Tapi seorang pemimpin yang tidak baik, maka akan menghasilkan anak istri dalam rumah tangga tidak akan baik. Maka tidak jarang kita melihat di media massa orang anak yang tega membunuh bapaknya, orang anak yang tega menelantarkan bapak ibunya, orang anak yang tega memasukkan orang tuanya ke panti jompo untuk menandakan bahwa bukan salah dari anaknya, tetapi bagaimana proses dasar kehidupan orang tuanya mendidik dan membesar anak dalam ilmu agama dan ilmu dunia. Anak itu lahir dalam keadaan nikah, belum maulud di bawah bahwa anak itu dititip oleh Allah sebagai amanah adalah fitrah bagi kita. Untuk menjadikannya baik buruk adalah kedua orang tuanya. Menjadi beriman atau tidak adalah kedua orang tuanya. Menjadi dia alim ulama tidak adalah kedua orang tuanya. Menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga bukanlah ringan, cukup berat. Orang suami pada malam hari berbahagia ini yang pertama tanggung jawab adalah memberikan mas kawin sesuai disepakati oleh kedua keluarga mempelai. Yang kedua, memberi tempat tinggal yang layak kepada istrinya. Yang ketiga, memberikan nafkah lahir dan batin, terutama nafkah lahiriah. Berilah anak istri kita barang yang halal dan thayyiban. Jangan diberikan makanan yang subhat. Apabila makanan yang subhat kita berikan pada keturunan kita, insya Allah akan mencerminkan karakteristiknya. Karena makan dan minum kita berikan akan menjadi darah daging, akan mencerminkan pola pikir anaknya. Kemudian orang suami juga bertanggung jawab dalam agama.
menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya, menjadi imam dalam rumah tangganya. Tapi seorang istri juga punya tanggung jawab terhadap suaminya. Yang pertama menjaga kehormatan untuk suaminya. Yang kedua mengelola Mas emang nggak bawa HP? Suaminya. HP gue dibawa. Mengelola rumah tangga yang disediakan suami untuknya. Agar rumah tangga berjalan dengan baik. Bawa HP ke Tapi sini. kami berpesan kepada Anda Farhan, jangan Anda tidak menghiraukan seorang istri apabila seorang istri memerlukan bantuan Anda. Karena pekerjaan seorang perempuan dari bangun tidur sampai tidur HP adalah itu Mas. pekerja. Seorang suami apabila dia menjadi petani sawit, pulang dari kebun sawit dia sudah santai-santai saja. Tapi seorang istri, walaupun dia menjadi pemanen sawit, dari bangun tidur sampai dia dalam tidur kembali, tugas dan tanggung jawab tidak akan selesai. Maka seorang perempuan harus kita hormati, harus kita hargai. Sampai itu, seorang perempuan juga patuh kepada suaminya kalau akan niatnya masuk ke dalam surga. Kemudian hadirin wa hadirat mata Allah Subhanahu wa taala. Andai kata mereka di dalam perjalanan mendapatkan permasalahan, kami berpesan kepada kedua orang tuanya, tolong mereka dinasehati dengan baik. Benar sekalipun anak kita, jangan kita membela anak, karena menantu kita adalah orang terbaru dalam rumah tangga kita. Menjaga ketersinggungan orang di luar rumah tangga kita itu adalah hal yang terbaik dalam hidup kita. Banyak terjadi permasalahan perceraian dan perpisahan pada masa sekarang, karena banyak orang tua yang membela anaknya tanpa pandang benar atau salah anaknya. Maka orang tua campur urusan anaknya, membela anaknya apa mana benar atau salah antara anak dan menantunya. Maka disitulah rumah tangga akan menjadi keretakan seperti yang sering kita lihat. Kami berpesan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, apabila mereka mendapatkan permasalahan di dalam perjalanan hidupnya, masuk perangkat desa, tolong mereka dinasihati dengan baik, karena mereka merupakan cikal bakal pemimpin kemudian hari. Masuk anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan mereka nanti boleh jadi akan menjadi pemimpin di wilayah kita, akan menjadi pemimpin di kabupaten kita, bahkan sampai negara kita. Siapa tahu bahwa manusia punya rencana, Allah yang menentukan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Shadaqallahul azim, sadaqallahu habibul karim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim.